Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Kamu tidak menyesal menikahi seorang janda? Status sama sekali tidak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah iman dan cinta kasih seseorang. Gue mutusin lo karena lo tuh picik, kekanak-kanakan, norak, dan kampungan, Vin. Gue mutusin lo karena gue tuh nggak mau punya pacar yang antaranya jadi suami gue, bakal nyusahin gue kayak lo. Saya sedih, Pak. Ternyata kebahagiaan itu bukan milik saya. Saya hanya seorang perempuan yang tidak punya pilihan dalam hidupnya. Saya dimusuhi mertua, lalu suami saya pergi. Saya pikir saya nggak perlu mengeluarkan ini. Kamu kan tahu kemarin saya udah bilang saya akan membatalkan pernikahan ini. Saya nggak bisa menjalani ini, Res. Saya menyerah. Saya nggak bisa terus-terusan tersiksa, Res. Seakan-akan saya percaya pada diri saya sendiri bahwa saya mencintai kakak ipar saya sendiri. Saya mencintai Mbak. Dan saya takut kehilangan saat Mbak meninggalkan rumah. Saya merasa begitu sendiri, begitu kesepian. Seakan-akan kehadiran Mbak yang selama ini membawa suasana segar hilang begitu saja. Percayalah Mbak, perasaan itu datang dengan sendirinya. Mbak. Van, kamu tidak perlu melakukan itu supaya Mbak kembali ke rumah Mama. Mbak pasti akan kembali kok. Mbak hanya perlu waktu untuk membuat orang tua Mbak mengerti. Tapi Mbak... Van, kamu sudah cukup membantu Mbak. Dan Mbak yang perlukan saat ini adalah kamu meralat ucapan kamu. Dan Mbak juga bisa melupakan hal itu. Kita ke rumah yuk. Mbak mau ketemu dengan Mama. Jadi Mbak nggak percaya sama perasaan saya? Mbak percaya kalau kamu mencintai Ines. Dan sampai sekarang kamu masih mengharapkan dia kan? Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak sendiri terhadap saya? Mbak? Perasaan Mbak nggak penting. Mbak menyayangi kamu sebagai adik. Tidak lebih. Iya, Riz. Nanti malam kita ketemu ya. Oke. Saya ke toilet sebentar ya, baru kita jalan.
Halo, selamat siang. Bisa saya bicara dengan Ivan? Ivannya sedang ke toilet. Dari mana ya, maaf? Nanti saya sampaikan. Ini siapa? Saya Shanti. Maaf, saya angkat teleponnya, soalnya saya takut ini penting. Tapi kalau mau ngomong sama Ivan, nggak apa-apa. Tunggu sebentar lagi juga dia kembali. Baiklah. Terima kasih. Kok Mbak Santi? Sedang apa dia? Bukankah sekarang seharusnya Ivan sedang di kampus atau di kantornya? Apa mereka sedang bersama? Selalu bersama? Apa mereka memang selalu bersama seperti yang dibilang Bude Retno? Ya Tuhan, apa benar? Kalau benar berarti dugaanku salah selama ini. Salah. Tapi apa mungkin? Enggak. Saya nggak boleh berpikir negatif lagi. Enggak. Ivan masih mencintai saya. Ivan masih mencintai saya. Ya Tuhan. Mudah-mudahan dia menelepon saya kembali. Ya Tuhan. Mudah-mudahan dia menelepon saya kembali. Tadi ada telepon. Maaf banget, abis takut penting. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Kok nggak ada namanya ya? Tadi dari siapa, Mbak? Dia nggak menyebutkan namanya, tapi perempuan. Paling-paling juga si Lulu. Yuk, kita jalan. Santi. Ya Tuhan, akhirnya kamu kembali. Terima kasih Tuhan. Bagas mana? Bagas mana? Bagas di rumah Mama. Saya sengaja nggak ajak ke sini, habis kasihan. Terlalu sering dibawa keluar, nanti dia nggak nyaman. Loh, kamu kan pulang ke sini lagi. Kenapa Bagas nggak sekalian dibawa? Ma, saya pasti akan kembali ke rumah ini. Tapi tidak sekarang. Dan saya juga pasti akan ajak Bagas. Keadaan Mama gimana? Baik, tapi Mama kesepian. Nggak ada kamu, nggak ada Bagas, nggak ada orang yang bisa Mama ajak main. Saya janji, saya akan ajak Bagas ke sini secepatnya. Dan yang penting, Mama harus banyak istirahat, harus minum obat supaya cepat sembuh. Jadi ketemu Bagas, Mama udah sembuh. Benar ya, kamu secepatnya harus kembali ke sini ya, San? Iya, Ma. Kamu jangan tinggalin Mama lama-lama. Mama betul-betul merasa kesepian. Mama pengen sekali main sama Bagas. Kamu janji sama Mama, kamu nggak boleh tinggalin Mama lagi. Santi nggak akan tinggalin Mama lagi. Ivan, kamu pikir perkawinan itu adalah sesuatu yang bisa kamu permainkan? Mbak nggak bisa terima itu. Bukan begitu, Mbak. Ivan, Mbak tidak akan menerima pembicaraan kamu kemarin. Dan kamu harus tahu bahwa kamu melakukan itu hanya untuk menyelamatkan Mbak, tidak lebih. Saya mencintai kakak ipar saya sendiri. Mbak percaya kalau kamu mencintai Ines. Dan sampai sekarang kamu masih mengharapkan dia, kan? Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak sendiri terhadap saya? Den, Iya, Bi. maaf Den. Aden mau minum teh apa jus? Minta kopi aja deh, Bi. Baik Den. Bi, Iya Den. tadi mau bicara mengenai masalah apa?
Den. Bu Retno ngambilin barang-barangnya Ibu. Bude? Iya, Van. Masuk aja. Kok tumben masuk kamar Bude? Ada apa? Bude sedang apa? Lagi santai. Bude capek. Emangnya ada apa, Van? Saya minta tolong Bude kembalikan barang-barang milik Mama. Saya tahu Bude yang ngambil. Apa? Kamu pikir Bude maling ngambil barang-barang ibu kamu? Jangan seenaknya ya kamu nuduh. Apa tidak ada cara lain untuk mengusir Bude sampai kamu nuduh begitu? Evan, biar Bude tidak punya apa-apa, Bude pantang ngambil barang-barang. Saya nggak mau dengar semua ucapan Bude. Karena terus terang saya nggak peduli. Saya hanya minta Bude kembalikan barang-barang Mama. Sekarang juga. Ngajar kamu! Apa Bude nggak capek membuat masalah di rumah ini terus? Saya minta tolong baik-baik. Bude malah mau menampar saya. Lebih baik kembalikan barang Mama sebelum Mama tahu soal ini. Dan Bude membuat dia stres lagi. Terlaluan kamu! Sekarang juga. Silahkan kamu cari. Cari di sini. Percuma, kamu tidak akan menemukannya. Carinya di sini saja, jangan ke dalam. Kenapa? Di dalam tempat privasi Bude. Ini apa Bude? Itu bukan barang Bude. Bude nggak tahu itu barang siapa. Pasti Tira yang taruh nih. Pasti fitnah Bude. Saya tidak percaya kalau ada yang memfitnah Bude. Saya percaya kalau Bude sendiri yang ambil barang ini. Kok Bude bisa melakukan ini? Mencuri dari Mama? Bude, ini kristal-kristal kesayangan Mama, peninggalan almarhum Papa. Kok Bude bisa ambil barang-barang ini? Maaf Bude, tapi saya tidak bisa mentolerir sikap seperti ini. Saya jijik tinggal satu atap dengan Bude. Jadi tolong, Bude sekarang kemas barang-barang Bude dan keluar dari rumah ini. Irfan, kamu kembali mengusir Bude ya? Apa kamu gak kapok dengan peristiwa ibu kamu kemarin? Justru saya akan menyesal kalau saya tidak segera mengusir Bude dari rumah ini. Karena yang ada bukan cuma Mama yang kena serangan jantung, tapi juga Bitira, saya, dan yang sudah pasti Mbak Shanti. Jadi tolong, pergi dari rumah ini. Dan jangan coba-coba untuk kembali sebelum Bude bisa merubah sikap Bude. Baik, Bude akan pergi. Tunggu pembalasan dari Bude. Bude akan membuat hidup kamu tidak bahagia. Van, kenapa sih kamu harus usir Bude Retno? Apa karena saya mau kembali ke rumah ini? Saya kan sudah bilang sama kamu, saya nggak mau gara-gara saya. Mbak, ini bukan gara-gara Mbak. Tapi karena dia sudah terlalu banyak membuat masalah di rumah ini. Tapi Van... Lebih baik saya melakukan hal ini. Supaya bisa menjadi terapi bagi dia. Supaya dia sadar bahwa dia tidak selalu bisa bersikap seperti itu terhadap orang lain. Tapi Van... Saya tahu, saya bersikap keras terhadap dia. Tapi Mbak, untuk orang seperti Bude, hanya sikap keras seperti ini yang bisa menyadarkan dia. Jangan khawatir. Sekarang saya mau ketemu dan bicara sama Mama dulu ya. Van, Mama sudah tidur.
Dan Mbak pikir sebaiknya kamu merahasiakan hal ini sama Mama. Karena nanti Mama malah jadi nambah beban pikirannya. Iya, saya kira juga begitu. Kalau gitu saya akan bilang sama Mama bahwa Bude pergi untuk merawat rumahnya sendiri. Oh ya, dia punya rumahnya sendiri. Tapi mungkin di rumah itu nggak ada orang yang dia bisa ganggu kehidupannya. Saya mau lihat Mama dulu ya. Van, Mbak mau permisi dulu ya. Tadi Mbak juga udah pamit sama Mama. Kok cepet-cepet? Kalau Bagas ditinggal terlalu lama nanti malah rewel. Besok Mbak kesini lagi kok. Tapi kapan Mbak mau pindah ke sini lagi tinggal bersama kita di rumah ini? Saya nggak tega terus-menerus membohongi Mama. Setelah Mbak berhasil meyakinkan Mama bahwa dengan tinggal di rumah ini tidak akan membuat Mbak menderita. Mbak pamit dulu ya. Saya antar ya. Gak usah, kamu kan harus jaga Mama. Lagi pula kamu kan harus kembali ke kantor. Iya. Mbak pulang dulu ya. Khayalan itu akan menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Apa? Kamu diusir Ivan, Mbak? Kok bisa begitu sih? Itulah, Vi. Ivan itu sudah terpengaruh sama Santi. Perempuan itu yang nyuruh Ivan ngusir saya. Karena cuma saya yang nggak setuju dengan hubungan mereka. Saya kan kasihan sama almarhum Bagus. Masa sih istrinya ada main sama adiknya? Erah, Ivan. Benar-benar keterlaluan dia, Vi. Untung Ines tuh nggak jadi nikah sama dia. Kalau jadi nikah, nasibnya sama seperti saya. Dia pasti diusir sama Santi. Santi akan cemburu sama Ines. Dia akan mau menguasai semuanya, Vi. Dia mau menguasai Ivan, hartanya, juga simpati mertuanya. Saya jadi ngeri, Mbak. Kok bisa begitu ya? Untung waktu itu Mbak Retno menyelamatkan Ines dari Ivan. Makanya, Vi, saya kesini tuh mau minta tolong sama kamu. Saya udah nggak tahu mau kemana, Vi. Saya ngerti, Mbak. Saya ngerti. Ya sudah, Mbak Retno tinggal di sini saja. Saya tidak keberatan kok. Tapi saya minta maaf, Mbak. Itu loh, kamar tamunya AC-nya rusak. Saya belum sempat perbaiki. Ya, jadi maklum saja. Tapi kan saya bisa tidur di kamar kamu. Atau tidur di kamar anak kamu. AC di kamar itu kan nggak ikutan rusak. Iya kan, Vi? Iya, Mbak, iya. Soalnya saya nggak biasa tidur tanpa AC. Warem, Vi. Ya sudah, Mbak Retno tidur sama Indri saja. Ya udah, Vi. Pembantu kamu tuh mana? Dong koper saya suruh bawa naik ke atas. Iya, tenang, Mbak, tenang. Mbak, tolong barang-barang Bu Retno bawa ke kamar Indri ya. Baik, Bu. Misi. Ya udah, Vi. Saya mau mandi dulu. Iya. Warem, ya. Aduh, kamarnya besar sekali. Enak lagi. Halo, Indri. Sekarang kita satu kamar ya. Kamu jangan marah loh. Tante cuma beberapa hari di sini kok. Jangan marah ya. Ayo dong, gimana sih? Taruh tas ini di sini, keluarkan baju-bajunya, terus kamu gantung semuanya di situ. Gimana sih, Indri? Lemari kamu masih cukup kan buat baju tante? Kalau bajunya beberapa sih kayaknya masih muat, Tante. Masa sih, tante lihat ya? Ih, kamu tuh bajunya semua digantung ngapain sih? Kayak gini nih kamu lipat aja. Ini tuh nggak perlu digantung. Nih kamu lipat. Ini juga nih, ya.
Ini ngapain buang-buang tempat ini? Ini semua kamu lipat ya. Nanti baju tante baru digantung ya. Baju tante ini kan semuanya baju-baju mahal. Ya, ini harus digantung semuanya. Jadi kan bagus. Nih, apalagi ini? Ini ngapain ini? Ini kamu lipat ini ya. Ini kamu lipat ini. Tapi ini baju pesta saya, Tante. Ini baju pesta. Ini kan baju biasa, nggak mahal. Nggak dari desainer terkenal. Kalau baju tante tuh baju-baju mahal, baju luar negeri semuanya. Jadi semuanya tuh harus digantung. Udah deh kamu lipat, ya. Ya, kamu lipat semuanya. Dilipatin itu, Bi, semuanya, Bi. Ayo dilipatin, jangan bengong aja kamu, Bi. Ayo. Nes, teman-teman saya di sini lagi ngadain party kecil-kecilan. Dan mereka ngundang kita berdua. Ya, hitung-hitung sekali ngenalin kamu sama teman-teman saya di sini. Kamu ikut kan? Saya nggak mau ikut. Saya mau di sini aja. Tolonglah, Nes. Saya nggak enak sama mereka. Mereka pengen banget kenal sama kamu. Ya, sebenarnya sih party ini mereka adain spesial untuk kita berdua. Ayolah, Nes. Saya nggak mau pergi. Kamu aja pergi sendiri. Saya juga ada janji untuk nelfon Mama. Kamu memang keras kepala ya? Sebenarnya apa sih yang kamu mau, Nes? Kamu ini nggak mau makan. Kamu nggak mau saya ajak bicara. Kamu nggak mau saya dekati. Dan sekarang kamu nggak mau saya kenalin dengan teman-teman saya di sini. Kamu aneh, Nes. Aneh. Saya udah berusaha memaklumi kamu. Dan saya juga udah berusaha menahan diri saya. Tapi asal kamu tahu, kesabaran itu ada batasnya. Saya cuma nggak mau ikut. Tetek! Iya, karena kamu memang masih terus memikirkan Ivan. Dan kamu masih terus memikirkan tentang rencana kamu membatalkan pernikahan kita. Ines, saya mau kamu berpikir bahwa apa yang kamu mau itu mustahil. Karena kamu belum tentu akan bahagia. Ivan telah mencapakan kamu, dan kamu sekarang masih terus memimpikan dia. Diam kamu! Kamu telah menghina saya. Kamu menyakiti perasaan saya, Reza. Saya bukan menyakiti kamu. Tapi kamu yang membuat saya bicara seperti ini. Ines, saya ingin kamu sadar bahwa apa yang kamu mau itu hanyalah emosi yang kamu ciptakan sendiri. Saya mencintai Ivan bukan karena emosi saya sendiri. Tapi ya karena emosi saya dan Ivan yang terputuskan orang tua kami. Kamu gak berhak menilai hubungan saya dan Ivan. Kamu datang secara terpaksa dan kamu mempengaruhi saya, Reza. Apa? Saya mempengaruhi kamu? Ya, kamu mempengaruhi saya. Kamu membuat saya gamang. Kamu berbuat seolah-olah kamu adalah pahlawan yang akan menolong saya. Kamu secara tidak sadar, kamu ikut andil dalam memutuskan hubungan saya dengan Ivan. Kamu mempengaruhi saya dengan perasaan kamu. Yang saat itu saya sedang stres. Sedang stres, Reza. Orang-orang jahat sama saya. Mereka memasakkan kehendak mereka sendiri. Tutup mulut kamu! Saya nggak nyangka kamu akan bicara seperti itu. Kamu picik, picik. Ines, saya mencintai kamu. Dan saya tidak mau orang yang saya cintai itu disakiti hatinya. Disakiti oleh orang yang seharusnya menjadi suaminya. Saya tidak perlu pertolongan kamu, Reza. Enggak! Oke. Saya tidak akan memaksakan kamu lagi. Tidak. Dan saya tidak akan mengharapkan lebih banyak lagi dari kamu. Tidak. Saya akan tahu diri. Dan saya tidak akan mencintai kamu lagi.
Mau makan? Saya mau bicara sebentar. Bagaimana keadaan kamu? Gak usah basa-basi. Memang benar saya udah ngerepotin kalian semua. Saya minta maaf. Hari ini saya akan pulang. Mendingan saya dirawat di rumah saja. Kamu tidak merepotkan. Saya justru senang bisa menjaga dan merawat kamu. Walaupun tadi saya tidak bisa sepenuhnya karena saya harus menjenguk mertua saya. Tapi selanjutnya... Saya nggak mau. Baik. Kamu boleh pulang. Tapi kamu harus janji kamu tidak akan pergi lagi sampai kamu sembuh. Suster menyakiti perasaan saya. Apa kurangan saya? Apa? Apa karena saya lumpuh? Saya janji sama suster. Dalam waktu dekat ini, saya akan bisa jalan. Dan suster bisa menikah dengan saya. Faisal, kamu tidak bisa memaksakan kehendak kamu. Kenapa? Karena tidak selamanya apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapat, Faisal. Sekarang kamu lihat kepada diri saya. Saya sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Ibu mertua saya sakit. Adik ipar saya bertengkar dengan orang tua saya. Saya tidak bisa menjaga anak saya dengan baik. Saya akan dinikahkan dengan paksa dengan orang yang tidak saya cintai. Saat ini saya tidak sedang berusaha untuk bagaimana caranya saya mencintai orang tersebut yang akan menjadi suami saya. Tapi saya justru berusaha untuk bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik, mendamaikan keluarga saya, dan memberikan pengertian kepada orang tua saya. Saya tidak berpikir tentang diri saya sendiri. Kamu tahu begitu berat persoalan yang sedang saya hadapi. Tapi lihat diri kamu. Kamu hanya berpikir tentang bagaimana memenuhi keinginan kamu. Kamu belum berpikir tentang kepentingan dan keinginan orang lain. Tapi saya bisa membahagiakan suster. Kamu tidak adil pada diri saya, Faisal. Kamu seharusnya berpikir juga tentang kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Saya bisa menyelesaikan semua urusan suster. Bagaimana saya bisa percaya kalau kamu bisa membahagiakan diri saya? Sementara lihat diri kamu. Kamu bisanya hanya marah-marah kepada orang lain, ngambek, emosi terhadap orang di sekeliling kamu. Bagaimana juga saya bisa mencintai kamu sementara kamu hanya bisa memaksakan kehendak kamu, dan bagaimana saya bisa menyandarkan kehidupan saya pada kamu sementara kamu menyandarkan kehidupan kamu pada orang tua kamu yang kaya. Kamu tidak bekerja. Faisal, hidup itu tidak hanya butuh cinta. Hidup itu butuh logika, perjuangan, dan juga pengorbanan. Hey, big guy. Where have you been? The guy's waiting for you upstairs for the party. And where's your wife? Just forget it, man. No wife. It's nothing. What? What's wrong, man? Man. Kan gue udah bilang. Kenapa ngajak perempuan sini aja sih? Lu lupain aja semuanya. We have party. Anak-anak udah nunggu di atas. Kita minumnya di atas gimana? No, man. Lu bilang aja sama mereka, gue nggak bisa gabung, oke? What? Are you sure? Yeah, I'm sure. Oke. Kita bikin pesta berdua aja ya nggak? Just you and me. How about it? Okay. Excellent. For us. Santi, hebat juga nasihat kamu. Mama baru dengar dari Papa kalau Faisal itu mau pulang dan dirawat di rumahnya saja. Katanya kamu marah dengan dia. Santi tidak memarahinya, Ma. Santi hanya menceritakan persoalan yang sedang Santi hadapi, dan dia bisa maklum, Santi tidak bisa menerima cinta dia. Dia mau menerima dan janji tidak akan kabur untuk menemui kamu? Tadi sih dia nggak janji, tapi saya yakin dia tidak akan melakukan itu. Kamu juga belum bicara sama Mama hasil pertemuan kamu dengan Ivan. Bagaimana kamu menerima cintanya? Kenapa Mama berpikir begitu? Karena kamu kan menyukai dia. Ma, suka itu kan belum tentu cinta. Santi sudah mengatakan kepada Ivan kalau Santi
hanya menganggap dia sebagai seorang adik, tidak lebih. Jadi Mama tidak usah khawatir. Kapan kamu mau kembali ke rumah mertuamu? Kalau Mama ikhlas mengizinkan Santi, Santi akan pulang ke rumah Ibu Mary. Iya bentar. Iya bentar. Ines, sorry ya. Men, ini kenalin, ini istri gue yang tercinta. Cuman sayangnya dia nyakitin hati gue. Tahu nggak itu sakit banget, men. Reza, kamu mabuk ya? Ines. Kenapa, Ines? Apa peduli kamu sama saya? Ya agak sedikit mabuk. Sekarang kamu tolong urus dia dulu. Tolong kalau bisa jangan dibikin tambah pusing lagi ya. Ya. Nanti dia kebaikan minum malam ini. Makasih ya. Oke, man. Oke, hati-hati ya. Drive safely, man. Make sure you get home. Bye. Bye. Reza, kamu kenapa sih menyelesaikan masalah dengan mabuk-mabukan? Ines, apa? Ines, I love you. Aku mencintai kamu. Saya mencintai kamu. Mencintai kamu. Kenceng banget sih ini orang-orangnya. Kayak pakai speaker aja. Pelan dong orangnya. Dikira ini diskotik apa? Dia mau bangun. Aduh, mau dong. Aduh. Dia malah kentut. Gila. Malah kentut bawa pasar lagi. Aduh. Ini orang jorok banget sih. Mama harus tanggung jawab nih. Ma. Ada apa sih, Indri? Pokoknya Indri nggak mau tidur sama Tante Gilang itu lagi. Kamu jangan ngomong begitu, ah. Aduh, Mama nggak tahu sih. Ngoroknya itu kenceng banget. Lokomotif juga kalah. Belum lagi suara kentutnya. Aduh, Indri nggak kuat. Indri kesiksa. Mendingan Indri kerja bakti daripada harus tidur sama dia. Jangan begitu, Indri. Nanti dia tersinggung. Halah, bodo amat. Mama mau Indri gak tidur semalaman. Terus besok gak bisa kuliah. Pokoknya Indri mau tidur di sini. Ya udah, kamu tidur sini aja sama Mama. Asik. Aduh, Mama kentut ya? Maaf, Indri. Mama masuk angin. Enggak, Mama jorok ah.
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak, keluarga di sini telah memberikan perhatian kepada anak saya. Hal itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya, Bu. Juga Suster Santi, terima kasih ya sudah memperhatikan Faisal dan bahkan bisa memberikan pengertian. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih Bapak sudah bisa menerima keadaan saya dan bisa mengerti hal itu. Kamu juga terima kasih ya, Faisal. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faisal mau pulang ya? Iya. Maafin saya ya, kemarin saya bersikap ketus sama kamu. Soalnya saya kasihan sama suster kamu. Gak apa-apa kok. Saya udah biasa dibentak-bentak. Yuk. Mari, mari. Memangnya kamu kemarin bentak-bentak dia? Iya, biarin aja. Habis dia nggak mau makan. Pelan-pelan, Res. Di mana saya? Kamu di apartemen kamu. Semalaman kamu dianterin sama teman kamu. Kamu mabuk. Res, kamu masih pusing. Udah istirahat dulu, Res. Udah biarin aja. Saya nggak apa-apa. Res, Saya nggak apa-apa, oke? Hari ini, saya akan menghubungi pengacara saya Res. untuk mengurus perceraian kita. Kamu gak usah khawatir. Mengurus perceraian melalui pengacara itu cepat urusannya. Jadi, kamu tinggal angkat koper kamu. Kamu bisa pergi dengan laki-laki itu. Res. Res, pelan-pelan. Kamu masih pusing, Res. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, oke? Saya nggak apa-apa. Mulai sekarang, kamu nggak perlu menganggap saya telah mempengaruhi kamu, menjahati kamu, ataupun menjerumuskan kamu. Enggak. Sama sekali enggak. Kamu bisa pergi. Kamu bisa pergi kemana aja kamu mau. Kamu bebas, Nes. Karena saya akan menceraikan kamu. Santi, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Ibu Mary menjenguk dia, Ma. Maaf, Ma. Saya tahu Mama tidak suka. Tapi saya sudah janji mau menjenguk dia sekalian membawa Bagas. Santi tidak bisa membiarkan dia kangen pada saat keadaan dia sakit. Santi cuma sebentar kok, Ma. Setelah itu pulang. Nggak apa-apa kan? Kenapa kamu hanya jenguk saja?
Kenapa kamu tidak tinggal di sana? Semalaman juga Mama sudah berpikir, kamu itu memang benar. Mama ini bukan seorang diktator. Mama juga tidak bisa memaksa untuk kenyamanan Mama. Kalau kamu memang merasa nyaman, itu sudah keputusan kamu, ya udah kamu tinggal saja di sana. Mama akan mencoba untuk ikhlas dan mendoakan kamu supaya kamu bahagia di sana. Mama tidak perlu mengizinkan Santi kalau Mama terpaksa. Santi juga nggak mau dibilang anak yang tidak berbakti pada orang tua. Rasanya sakit sekali mendengar hal itu, Ma. Enggak, Ma. Tidak, Santi. Mama cuma ingin mempercayai kamu sekali ini saja, supaya kamu bisa berbakti untuk mertuamu, ibu dari mendiang suamimu. Itu kan sama saja kamu berbakti untuk suamimu. Tapi janji, kamu harus jaga harga diri kamu supaya kamu tidak disakiti oleh orang lain. Iya, Ma. Santi akan berusaha menjaganya. Terima kasih Tante mengizinkan Mbak Santi tinggal bersama kami di rumah. Saya berjanji, saya akan menjaga Mbak Santi dan juga Bagas. Saya juga berjanji tidak akan ada yang menyakiti Mbak Santi. Janji kamu Tante pegang. Kalau ada apa-apa dengan Santi, Tante akan tagih janji kamu. Iya, Tante. Ayo kita temui mamanya Ivan. Kita kesini selain mengantar Santi juga mau menjenguk beliau. Ayo. Mama. Santi. Capek ya? Bagas istirahat dulu. Mama mau ke bawah ngambil botol susu. Mbak Tira lagi buatkan susu untuk Bagas. Ya? Iya. Tasnya mau taruh di mana? Di sini aja, Van. Mama udah tidur? Udah. Kamu tolong tungguin Bagas bentar ya. Mama mau ambil botol susu. Oke. Gimana sayang? Capek habis jalan jauh? Gak apa-apa, sekarang kamu istirahat ya. Aduh. Enaknya kembali ke tempat tidur ya. Kamu gak bisa bohongi saya. Kamu gak bisa bohongi saya kalau saat ini kamu juga sedang sangat bahagia. Saya memang bahagia. Karena kita bisa pergi sama-sama, Bagas senang, Mama senang, dan kita semua senang. Tapi kamu lupa. Kamu juga bahagia karena kita bersama-sama kan? Maksud saya, kamu dan saya. Kamu mencintai saya kan? Kamu bicara soal itu lagi. Apa salahnya? Apa saya nggak boleh tahu perasaan orang yang saya sangat sayangi? Hanya untuk dijadikan cibiran semua orang. Saya kan sudah bilang berkali-kali. Saya tahu kamu kakak ipar saya dan saya adik ipar kamu. Lalu kenapa? Apa itu berarti kita tidak boleh saling mencintai? Sebetulnya saya sudah tahu jawaban kamu waktu itu. Kamu juga mencintai saya. Tapi kamu terlalu munafik. Jangan panggil saya kamu. Panggil saya Mbak. Saya masih tetap kakak kamu. Ngerti?
betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah